Albina Family. Sekarang saya Rizal Hati Ilhami sudah bersama Ustadz Oktaf Fauzi. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Sehat, masih lancar puasa sampai hari sekian ini ya. Iya, nggak kerasa ya Ustadz ya. Kemarin kita baru ngomongin Ramadan Startup. Iya. Dan sekarang sudah di hari yang kelima. Kelima Ramadan. Iya. Biasanya kalau sudah hari kelima ini lapar itu kadang-kadang sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Atau bahkan ada yang masih belum sampai hari ke-10 bahkan ya. Bisa jadi. Ada juga bahkan ada yang mungkin di hari yang kelima ini sudah semangatnya sudah mulai kendor Ustaz. Kendor untuk nahan lapar, kendor untuk sholat. Iya, itu Ustaz. Nah, itu yang akan kita bicarakan sekarang. Kita mau ngomongin bagaimana sih untuk bisa mengendurance atau memperkaya spirit kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ya. Apalagi kan kalau Ramadan itu kan kita keadaannya lapar ya Ustaz ya, puasa gitu kan. Di hari yang biasa aja yang kita istilahnya makan rutin ya, itu kadang-kadang males gitu Ustaz, mau ibadah gitu lah. Ini kan kita mau ngomongin yang nikmatnya lapar gitu. Monggo Ustaz bisa dimulai untuk bisa menyemangati teman-teman Albina yang ada di rumah. Insyaallah. Terima kasih Mas Ilham, kawan-kawan Albina, jamaah kaum muslimin dimanapun anda berada. Dan sekarang kita berada di Masjid Cordoba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bagaimana nikmatnya lapar, kan ini kan sangat tidak biasa. Kita bilang nikmatnya makan bersama, nikmatnya sahur, nikmatnya berbuka, atau nikmat buka puasa bersama. Tapi sekarang kita akan berbicara tentang nikmatnya lapar. Apa sih enaknya lapar? Kok sampai Ustaz Oktaf, orang yang biasa-biasa saja, bilang nikmatnya lapar? Padahal kalau kita rasakan ya, saya sebagai anak muda ya, lapar itu nggak nikmat Ustaz. Bahkan orang tua sampai kapanpun merasakan nikmat lapar juga tidak nikmat sebenarnya kalau secara zahir duniawi ya. Tapi nanti ya kita bicarakan adalah bahwasanya orang puasa kan punya dua kebahagiaan kata Rasulullah. Lis-shaimi farhatan, ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun 'inda fitrihi, yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa. Bagaimana orang lapar, menahan lapar ketika ketemu makanan. Yang awalnya tidak boleh makan, akhirnya boleh makan. Gembira kan ya? Gembira sekali. Kita tahu jamak dimanapun kita rasakan. Yang kedua adalah farhatun 'inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Ya kita bahas. Nah, yang inilah di hadis yang lainnya, hadis yang sama tapi yang riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya kebahagiaan yang pertama ketika buka puasanya dengan menu berbuka puasanya, walaupun dengan segelas air, nikmatnya luar biasa berlipat-lipat daripada ketika hari-hari biasa kita ketemu dengan air yang sama. Ketika hari biasa kita ketemu gorengan biasa saja. Tapi ketika puasa, nikmat sekali. Apalagi kalau menjelang ini ya, saat-saat seperti ini menjelang asyar. Nah, jam 2 ini sudah rasanya perut sudah keroncongan. Anak-anak kecil sudah diminta sama ibunya, ayo nanti tidur. Kenapa? Biar kuat nanti. Nah, tapi masa kita sudah gede ini, kita tidur ya. Kita tidur juga nggak ngantuk, ngapain lagi? Tapi kita adalah yang merasakan nikmatnya lapar. Nah, kembali ke hadis yang tadi. Yang kedua adalah farhatun 'inda liqa'i rabbih. Itu sebuah hadis yang lainnya, kebahagiaan disebutkan karena kebahagiaan karena puasanya. Disebutkan di situ bahwasanya syarah hadis itu hari puasa dan Quran itu menjadi syafaat. Kemudian puasa mengatakan kepada Allah, ya Allah, si hamba ini, si fulan ini, si Ilham ini, si Oktaf ini, amin gitu ya. Ketika siang hari menahan laparnya, menahan dahaganya, menahan syahwatnya karena aku, maka naikkanlah dia ke surga. Ini nikmat sekali. Dan karena nikmat kita menahan lapar yang pertama.
Tapi kan masa kita nunggu meninggal dulu Ustaz, baru meninggalkan nikmatnya puasa? Saya nggak, kurang greget Ustaz. Iya. Oke, nggak apa-apa. Memang kita ini manusia selalu minta yang instan-instan, yang nyata. Oke. Ada sebuah penelitian, ini sudah dikemukakan oleh seorang profesor namanya Yoshinori Otomo, profesor Jepang. Dan alhamdulillah dengan penelitiannya ini mengantarkan beliau kepada Islam. Nah inilah keutamaannya ilmu mengantar kepada hidayah. Beliau itu mengungkapkan penelitiannya tentang orang yang kebiasaan berpuasa. Dan di situ ada proses namanya sel-sel itu membuat proses namanya autopagi. Autopagi. Ya biasalah kalau kita puasa kan auto bangun pagi ya. Oh iya. Oh bukannya itu maksudnya, bukannya itu. Sahur. Sahur maksudnya, bukannya itu ya. Autopagi itu dari bahasa Yunani, dari dari aplikasi yang saya baca. Itu kemampuan sel untuk mereproduksi dengan cara memakan bagian-bagian yang tidak diperlukan, kemudian menjadikan sel itu semakin kuat, semakin sehat. Walhasil orang yang berpuasa itu akan semakin sehat, walaupun sebutkan sebuah hadis, sumu tasihu, berpuasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Hadisnya dhaif, tapi fadilahnya tetap digunakan. Sebagian besar ulama menggunakan hadis ini untuk berdakwah juga. Nah, dan apalagi sudah dibuktikan dengan penelitian ilmiah bahwasanya orang yang berpuasa itu sehat kalau mengikuti tata cara sunnah Nabi Muhammad SAW. Oh gitu. Ya kalau misalnya ngomongin lapar, Ustaz, katanya kan kalau kita puasa itu kadang kita cuman bilangnya ada yang cuma dapat lapar, nggak dapat pahala gitu. Masya Allah. Itu gimana, Ustaz? Iya betul. Pintar sekali itu, berarti yang ngomong itu dengarkan hadis kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa? Berapa banyak? Berarti kan banyak. Sebutkan dari sini kamin. Segmen banyak berarti. Berarti mayoritas. Naudzubillah kita termasuk golongan seperti ini. Yang tidak melakukan puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Orang-orang seperti apa itu? Tadi yang saya sampaikan tidak mengikuti cara-cara sunnah Nabi Muhammad SAW. Larangan-larangannya, oke lah menahan lapar, puasa, syahwat. Ini kan sudah jelas-jelas awalnya halal, tapi diharamkan. Tapi dia tidak meninggalkan hal yang haram-haram. Contohnya riba. Contohnya melihat hal yang cantik ya, Masya Allah, maksiat. Oh gitu. Dia berpuasa dari yang halal tapi tidak berpuasa dari yang haram. Itu maksudnya orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga saja. Berarti laparnya juga nggak jadi nikmat ya Ustaz ya? Laparnya cuma jadi ya lapar secara fisik aja ya? Nah betul, ketika bertemu dengan, mungkin dia akan sehat fisiknya di dunia, tapi dia akan menyesal ketika di akhirat nanti ketemu dengan Allah. Ya Allah, saya datang dengan pahala puasa saya. Puasa yang mana? Puasa seperti apa? Apakah seperti puasanya Nabi Muhammad, puasa Rasulmu? Ternyata Rasulullah menjawab, tidak begitu ya Allah. Tidak menjadi syafaat buat kita semuanya. Nah, begitu kawan-kawan sekalian tentang nikmatnya lapar. Saya berikan analogi ya, boleh ya? Gini, orang yang berpuasa itu kayaknya gini. Orang atau anak sekolah itu kan menderita. Kerjakan tugas, bangun malam, belajar, menderita, berangkat ke sekolah. Kalau sekarang masa pandemi, buka HP, mentelangi HP, lelah semuanya. Itu sengsara atau nikmat? Ya, sengsara sih. Sengsara. Di kacamata anak kecilnya ya sengsara. Sengsara. Tapi ketika dia lulus, bertemu dengan teman-temannya, bermain, kemudian mereka reuni lagi, bagaimana rasanya? Senang. Nah, begitu juga ketika kita merasakan laparnya bulan Ramadan ini. Ini berarti kayak kita kalau kerja ya misalnya sebulan gitu. Nah kita aduh kok ini apa ya capek gitu. Di akhir bulan, dapat transferan. Alhamdulillah. Bahkan ketika belum sampai akhir bulan bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak ya. Anak menyambut kita dengan gembira. Senang gak itu? Senang, Ustaz. Belum punya anak padahal ya, kok bisa senang? Oke lah, istri. Nah, menyambut kita dengan gembira. Menyambut kita dengan gembira. Senang nggak? Senang. Belum punya istri tapi, oke lah. Jangan dibocorin Ustaz. Oke lah. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Untuk menafkah diri sendiri, menjaga diri kita dari meminta-minta kepada orang lain. Kita mempunyai izzah, mempunyai harga diri.
Bahkan di depan calon mertua kita kerja apa? Nah, ada pekerjaan sebagai apa? Pengusaha. Oh iya, oke. Anak saya yang mana yang kamu nikahi? Wah, gitu nanti. Oh, yang ini saja Pak. Wah, yang izah. Nikmat gak itu? Nikmat. Padahal kita lelah bekerja. Iya. Nah, itu seperti itulah kita ketika kita berpuasa, merasakan lapar, tapi kita memiliki izah, memiliki pahala tentunya ya, dan juga sehat. Jadi tipsnya kalau misalnya kita ngerasa yang memang apa ya lapar banget gitu, kita pikirin nanti yang akan kita dapat gitu, Ustaz. Betul, itu dia yang akan kita dapatkan seperti apa. Seperti kita bekerja, kita akan mendapatkan gaji. Kita bekerja, kita akan mendapatkan senyumnya istri, peluknya anak. Belum punya ya, maaf ya, maaf. Iya, bangganya diri kita ketika kita punya pekerjaan, punya bisnis. Itu dia yang menjadi apa ya, nikmatnya lapar. Gitu. Kalau Ustadz Oktav sendiri, gimana caranya untuk menikmati lapar itu? Apakah mungkin sudah pernah dicontohkan Rasulullah pada dulu misalnya dengan tadarus atau dengan ibadah atau Masya Allah. apa ya istilahnya mengalihkan rasa lapar itu loh. Masya Allah. Kalau ini masih lama saya cerita dulu ya? Iya, boleh. Pada awal-awal puasa Ramadan diwajibkan untuk seluruh kaum muslimin, anak-anak juga merasakan kelaparan yang luar biasa. Bagaimana cara sahabat-sahabat dahulu? Sebelum saya menjawab ya, mereka mengumpulkan anak-anaknya bahkan di masjid, didongengin, dibiarkan bermain untuk dialihkan dari rasa laparnya. Jadi anak-anak senang. Oh berarti kita main-main saja Ustaz sebentar, itu anak-anak. Anak-anak. Ketika untuk yang dewasa, kita bukan untuk yang sudah dewasa, sudah lama berpuasa, kecuali yang baru hijrah ya. Kecuali yang mu'alaf itu lain lagi. Yang mu'alaf mungkin bisa dihukumi seperti puasanya anak kecil aja lah dulu untuk awal-awal. Kita bisa terbiasa, pasti lapar iya, apalagi yang langsung hari pertama Ramadan langsung puasa, pasti jeglek gitu. Nah, bagaimana caranya? Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ilham, bayangkan ketika akan mendapatkan puasa, pahalanya apa? Atau masa kita harus puasa pahala sih? Levelnya seperti itu sih? Tentu tidak. Tapi Rasulullah ajarkan itu. Ketika kita untuk minta faidah sa'altumullah fas'alil jannah. Ketika kamu minta Allah, mintalah surga. Apalah maksudnya? Pahala. Iya, itulah dia. Caranya bukan mengalihkan puasa. Saya tidak menyarankan kawan-kawan Albina, sahabat solehin solehat mengalihkan puasa dengan apa yang mubah. Dengan cara apa? Ngegame. Boleh sih, boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan all day, all time ngegame. Jangan. Nggak apalah, ngegame 1 menit lah, 2 menit, 3 menit, setengah jam nggak apa. Dengan tidur boleh. Bahkan sebuah hadis, naumus shaim ibadah, wasumtuhu tasbih. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah dan diamnya tasbih. Tapi hadis ini doif. Boleh kita amalkan Ustadz, boleh kalau keadaannya kita seperti ini, anak baru hijrah, kemudian biasanya maksiat, kemudian dia ingin berpuasa, ayo ini kita jalan-jalan yuk, kita lihat-lihat yang bening-bening. Oh iya. Ngerti maksudnya yang bening-bening ya? Kayak nge-mall gitu. Nge-mall atau ngabuburitnya nggak apa sih, cuman ya tahu ya maksudnya yang negatif itu ya. Enggak lah, saya capek nih, tidur aja lah, tidur. Nah, tidurnya seperti inilah yang ibadah. Tadi kalau kita gambarkan kurva ya, dari kiri ke kanan, seperti kamera ini kan kiri ke kanan. Nah, maksiat, mubah, di sini ibadah. Dari maksiat ke mubah, ini, jadi ibadah nih. Tapi kalau masa habis subuh tidur, nunggu adzan duhur, sholat, tidur lagi. Nah, asar, kalau masih ngantuk, tidur lagi. Sholatnya nggak sholat asar. Nah ini nih perbuatan tidur yang mubah ini sampai meninggalkan yang ibadah ini yang jadi kembali ke maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kurvanya kalau bisa ke kanan terus, ke kanan. Kalau saya ini kan ke kiri ya, kanan. Misalkan kanan terus kanan. Itulah tujuan kita untuk menciptakan pribadi-pribadi yang la'allakum tattaqun di surah Al-Baqarah ayat 183. Agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau dari Rasulullah sendiri Ustaz, mengenai kebiasaan beliau waktu puasa gitu, mungkin sahurnya atau mungkin pas pada saat beliau menjalankan ibadah puasa itu gimana sih kok Rasulullah bisa
ya kita tahu beliau istimewa, tapi kan Masya ada Allah. hal-hal yang memang kita bisa contoh lah. Iya betul. Kayak misalnya sahurnya bagaimana, tata cara adabnya gitu. Masya Allah. Biar nggak kerasa lapar banget gitu. Masya Allah, ya. Rasulullah juga manusia. Kita layak beragama Islam berbangga karena kita punya suri teladan yang luar biasa seperti ini. Ketika Rasulullah, baik itu makanan kesukaan Rasulullah ya, ketika buka maupun sahur itu kurma. Diteliti oleh pakar nutrisi, kurma itu zat yang lengkap sekali. Zat gulanya ada, karbohidratnya ada lengkap dan takarannya pas. Satu, barangkali kalau ikhwah sekalian solihat untuk berpuasa biasanya lemes, cobalah belilah kurma. Untung ini kalau ada mereknya kita tampilkan mereknya di sini ya. Oh iya. Sponsornya ya. Ambilkan di sini sponsornya. Itu kurma. Kemudian beliau juga mengkonsumsi madu. Madu apapun sajalah nggak apa. Kemudian air putih ini harus. Air putih ya. Kemudian ini entah dari mana asalnya berbukalah dengan yang manis-manis, itu sunnah memang dengan yang manis. Tapi nanti tambahin sama Ustadz Heru dan Ustadz yang lainnya, yang manis, yang sayang, yang setia gitu ya. Yang halal. Yang halal. Yang gratis Ustadz. Yang gratis juga untuk anak-anak kos itu cocok sekali deh. Itu gue banget untuk anak kos katanya ya. Iya, boleh saja tentunya yang bisa kita mampu menjangkaunya dan itu halal. Apalagi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika puasa sunnah Rasulullah SAW pun juga tidak repot-repot kok. Wahai Aisyah, tanya kepada Aisyah istri beliau, ada makanan nggak hari ini? Tidak ada Rasulullah. Oke, saya puasa. Gitu. Nggak sahur berarti Ustaz? Nggak sahur. Nggak sahur. Dan itu biasa buat orang yang terbiasa puasa, itu biasa. Menahan lapar, itulah nikmatnya menahan lapar. Apakah tidak lapar Rasulullah? Rasulullah lapar. Bahkan ketika beliau menggali pari ketika menjelang perang Ahzab, perang Khandak, sampai perutnya diganjal oleh batu. Ketika menggali Rasulullah, sahabatnya dengar, apa ini bunyi krek-krek ini? Rupanya perutnya Rasulullah diganjal. Berarti kan Rasulullah kan juga manusia, menganjal perut kan nanti menahan lapar artinya. Gitu. Kalau kita jangan sampai ya menjadikan lapar itu menjadi halangan. Wah, poso maner. Soro. Kita itu harus merasakan apa yang orang-orang di bawah kita secara ekonomi, secara materi kekurangan. Itulah hikmah dari puasa. Sekeliling kita, jangankan kok mereka nanti buka pakai apa ya, enggak. Nanti ada makanan buat buka enggak? Jangan kan begitu. Makanya sangat-sangat support sekali teman-teman yang berbagi takjil, luar biasa. Nah, itulah hikmah dari puasa, menahan lapar, merasakan, menumbuhkan jiwa sosial kita. Barangkali lapar saja, nanti meningkat kebutuhan yang lainnya. Oh, orang fakir ini, orang miskin ini tidak bisa ganti baju, kita bagikan di hari raya. Oh, nggak bisa sekolah, kita sekolahkan, kita bantu sekolahnya. Oh, nggak punya istri, ya kita carikan. Maaf ya, kan kebutuhan, lapar hati. Lapar hati itu. Tapi kebutuhan kan ya. Kebutuhan. Fakir kan artinya orang yang butuh. Butuh pada pasangan. Fakir cinta. Fakir cinta, masya Allah. Hashtagnya fakir cinta. Oke, sekalian. Ini adalah istilah baru, fakir cinta. Mungkin akan dibahas oleh Mas Ilham di pertemuan berikutnya lagi. Iya, siap. Saya hostnya, itu bicaranya. Sekarang lanjutkan dulu yang ini aja. Oke. Maaf teman-teman. Iya. Di antara nikmatnya rasa lapar adalah dapat menumbuhkan rasa sosial kita, terasah jiwa sosial kita. Bahkan saya lihat beberapa YouTube-nya orang-orang, mohon maaf ya ini menyinggung ya, tapi cuma tidak menyinggung, ini memuji orang kafir pun, orang non muslim pun juga menahan rasa laparnya. Ada puasa memang. Nah, saya juga di dunia sini nggak usah lah ya. Puasa seperti puasanya orang Islam. Mereka sahur sebelum, tapi nggak ikut sholat subuh ya. Kemudian mereka nunggu puasa, bahkan mereka beraktivitas nge-gym, kemudian jalan, bekerja dan sebagainya. Dan mereka masih lapar. Walaupun di dalam segi syariah ya, syariah, mereka tidak akan mendapatkan pahala dari puasanya orang Islam ini. Alasannya kenapa tahu nggak? Bukan Muslim. Iya betul. Mereka yang asal saja, yang pondasi saja tidak mereka lakukan, masa mereka melaksanakan yang cabang-cabang. Ibarat pohon yang asal ini kan namanya tauhid,
iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, tidak mereka lakukan. Tapi mereka laksanakan cabang perintah syariat, perintah puasa, perintah sahur, berbuka. Nah ini aja gimana bisa tumbuh berkembang, ini aja belum dilaksanakan. Nah itu alasannya. Tapi kita perlu plus lah, salutlah kepada mereka. Kenapa? Semangatnya mereka mengamalkan ibadah yang mungkin belum wajib bagi mereka. Nah umat muslim sudah diperintahkan oleh Rasulullah, sudah diberikan privilege, keuntungannya. Nah, juga takut kalau nggak puasa nanti begini loh dosanya loh. Nah, tapi kenapa tidak semangat berpuasa? Nah, tidak semangat menahan lapar, begitu. Maka perlu digembar-gemborkan nikmat rasa lapar ketika berpuasa. Ini juga berhubungan sama niatnya ya Ustaz ya. Betul. Kan kadang orang kalau misalnya aku nggak puasa biar kurus, kayak misalnya mengamalkan diet gitu. Nah betul. Tapi niatnya itu dicampur sama diet misalnya gitu. Betul. Innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan tergantung pada niatnya. Kalau puasanya karena diet, insya Allah dia akan dapatkan sehatnya itu. Dietnya itu. Postur tubuhnya sesuai dengan karena dietnya itu. Bagi seorang muslim, seorang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Apakah karena diet saja kita dapat analogikan begini, kalau kita gantungkan cita-cita tinggi, maka yang rendah pun dapat kan ya. Nah, kita gantungkan karena Allah. Jangankan kok dietnya dapat, sehatnya dapat, gantengnya dapat, istrinya dapat, istri dapat. Amin. Nah, siapa tahu di bulan Ramadan ini Ustaz nyata begitu lagi. Siapa tahu ketika Ramadan ini ya Allah dapatkan berikan saya jodoh yang solehah. Nah, dapat juga begitu di bulan Ramadan ini. Bahkan doanya di bulan Ramadan ini dapat jodohnya di bulan Ramadan ini. Nah, siapa tahu juga begitu dapat juga. Ustaz nyinggung siapa ini? Siapapun. Nah, bukan nyinggung ya, mendoakan. Orang di belakang kamera. Gitu ya kawan sekalian. Sekarang geser ke samping kamera. Alhamdulillah kita nggunain aja ya sama kawan-kawan Albina Jamaah Masjid Cordoba ini. Semoga bisa ya slow lah. Kita Ramadan ini kan banyak hal yang membuat kita teralihkan dari ibadah. Lapar ini semoga yang begini ini bisa menambah ilmu dan juga menambahkan tafaqquh fid din, insyaallah. Jadi teman-teman ternyata lapar itu juga bisa dinikmati ya, karena memang sekali. Laparnya kita saat berpuasa ini ada banyak sekali keutamaannya, di samping secara fisik dan memang buat kita secara pengetahuan tadi, secara ilmiah sehat ya Ustaz ya, dari orang Jepang tadi ya, terus profesor tadi, terus secara hadis secara syariat sudah pasti menguntungkan kita bahwa ibadah ini yang memang benar-benar untuk Allah ya Ustaz ya. Karena kan kita di belakang makan juga nggak ada yang tahu. Ini memang maksudnya ihtisaban. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Apa artinya ihtisaban ini? Buka kamus ihtisaban. Ihtisaban adalah mengharap pahala. Berarti boleh Ustaz mengharap pahala? Diperintahkan. Diperintahkan. Bahkan beberapa orang tasawuf, masa kita beribadah karena mengharap pahala? Tapi ini diperintahkan. Ihtisab. Maka kita mengharap pahala walaupun ya harganya surga itu lebih mahal dari semua amal ibadah yang kita laksanakan selama masa hidup kita, lebih mahal daripada itu. Kita berharap di bulan Ramadan ini kita bertemu dengan satu malam yang nilainya baik daripada 1000 bulan, yang namanya malam Qadar atau Lailatul Qadar. Di situ kita mengharapkan pahala sebanyak-banyak, berlipat-lipat ganda. Nah, bagi yang kita mengharapkan pahala dari lapar kita, malamnya kita mengharapkan pahala dari begadang, dalam kutip begadang yang syar'i di masjid, i'tikaf, membaca Quran, zikir, belajar dan sebagainya. Mungkin terakhir Ustaz, dari Ustadz Oktaf, supaya teman-teman Albina ini untuk 25 hari ke depan ya insya Allah itu gimana biar nikmatnya itu lebih terasa gitu. Maksudnya amal ibadah apa yang memang bisa kita lakukan untuk 25 ke depan yang mungkin bisa diamalkan sehari-hari lah Ustaz, yang simpel gitu. Iya, sekarang sudah zaman modern, tidak perlu saya nyampaikan, langsung ahlinya buka di YouTube
sahur menu sahur menurut Rasulullah, Dr. Zaidul Karim. Oh iya. Betul ya namanya ya? Iya. Insya Allah. Atau menu yang lainnya silakan set sendiri. Menunya sahurnya menurut Rasulullah, bukannya menurut Rasulullah. Nah, kemudian amalnya apa saja? Pokoknya beramal saja tanpa mengurangi kebiasaan kawan-kawan semuanya. Yang biasanya beraktivitas, aktivitas saja. Lapar, lelah. Niatkannya ibadah. Ya? Pasti ada adaptasi. Hari pertama beda. Hari kelima, hari ke-6 lelah, hari ke-7 lelah, hari ke-8, hari ke-15 agak lelah. Mungkin hari ke-17 biasa saja. Hari ke-20 bolong. Hari ke-20 gak usah sahur. Bolong sahurnya. Biasa. Iya, biasa. Bolong sahurnya ya, bukan bolong puasanya ya. Sirah Rasulullah, perang Badar itu di bulan apa? Bulan Ramadan. Ya. Kalau misalkan Rasulullah itu menginginkan agar bulan Ramadan itu umat muslim gak usah mengerjakan pekerjaan apapun, niscaya pasti syariatnya Rasulullah di perang Badar itu, wahai kaum musyrikin, jangan perangi kami di bulan Ramadan. Kenapa? Kamu sedang berpuasa. Oh iya. Iya kan? Berarti zaman dulu aja saudara-saudara kita berperang loh. Iya. Padahal sekarang kita Jihad itu. Kita istilahnya cuman ya aktivitas biasa aja. Iya. Bukan perang yang tenaganya harus gimana-gimana. Iya. Kita jihad dengan hawa nafsu kita sendiri. Iya. Nah, mereka jihad melawan orang-orang kafir. Dengan fisiknya. Dengan juga. fisiknya, hartanya, bahkan jiwanya. Nah, kita dengan fisik kita sajalah. Iya. Dan harta untuk beli buka puasa, untuk membagikan takjil, membelikan tongkat tartir. Nanti buka puasa bersama bareng saya. Barang saya, uangnya saya. Minum semuanya? Enggak, minumnya saja, makannya kamu. Oke. Oke, baik. Last Ustaz, kalimat terakhir untuk teman-teman Albina family supaya bisa apa ya nancep gitu semangatnya untuk Ramadan Spirit kali ini. Mungkin silahkan ditutup dengan doa. Doa juga? Iya. Oke. Lapar itu nikmat, nikmat itu ibadah, ibadah itu ilal jannah. Itu. Jadi kita sebagai akhir kata itu bagi kawan-kawan semuanya, rasakanlah lapar. Jangan alihkan rasa lapar dengan amal-amal ibadah, amal-amal yang mubah yang mengurangi pahala daripada bulan Ramadan ini. Wa akhiran insyaallah Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyam wa khusyu'ana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana. Allahumma taqabbal minna siyamana rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman Albina Family, alhamdulillah untuk Ramadan Spirit kali ini bersama Ustadz Atta Fauzi. Sekian dulu, nanti kita akan berjumpa dengan Ustadz-Ustadz kita yang lain. Ada Ustadz Ferry Busur Mahadi dan ada Ustadz Eko Arianto. Nah, ditunggu saja, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.